Bagaimana yang terjadi pada zaman pertama pun juga, karena sebab masalah yang dilihat yang menjadi keperluan yang bukan asas dianggap sebagai keperluan asas, yaitu Habil atau Qabil nakkan berkahwin dengan perempuan yang yang kembar dengannya, sebab semata-mata karena cantiknya. Sementara yang suruh untuk kahwin dengan saudara atau kembarnya Habil adalah ayahnya sendiri, dan itu tentunya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Falhasil Qabil tak mahu mentaati untuk berkahwin dengan kembarnya Habil. Faham dong? Maka kata Nabi Adam, kalau begitu kamu hendaklah bersedekah, dan tengok sedekah siapa yang diterima, dia yang berhak kepada yang perempuan yang cantik itu. Masing-masing kena mengedepankan sedekahnya. Maka Habil mengedepankan, Qabil pun juga mengedepankan. Qabil mengedepankan itu bukan buah-buahan, makanan, biji-bijian, dan juga Habil mengedepankan kambing. Qabil mengedepankan itu makanan yang buruk, dengan menyimpan perasaan dalam hatinya, aku punya sedekah, diterima tak diterima, aku nak kawin dengan dia. Sementara Habil diambil yang paling baik, karena ingin disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu orang kalau bersedekah dan ingin diketahui sedekah mana yang diterima, akan datang api untuk telan atau mengambil sedekah yang diterima. Maka ketika itu datang api, yang mengambil sedekahnya Habil. Di sini yang tak diterima adalah sedekahnya Qabil. Maka Qabil mengatakan kepada Habil, fatuqubbila min ahadihima, diterima salah satu daripada keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima yang lain. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang rahasia kabul. Bukan berupa jaminan orang beramal, amalnya dikabulkan. Sebabkan rahasia kabul hanya Allah yang tahu. Adapun orang beribadah, semua orang boleh beribadah. Oleh sebab itu kita di dalam beribadah tidak concern kepada ibadahnya sahaja. Kita perlu untuk lebih risau, berbandingkan kita itu merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan, sehingga lupa untuk risau kalau ibadah kita itu dikabulkan atau tidak. Kita perlu ada satu perasaan risau tentang kabul ibadah, lebih daripada kita melihat banyaknya kita beribadah. Karena orang yang dia melihat kepada banyaknya ibadah, ujub akan timbul, riya akan timbul, merasa hebat akan timbul. Tapi kalau orang risau ibadahnya diterima atau tidak, justru dia tak akan nak takjub macam mana dengan ibadah, sementara dia tak tahu amalnya ibadah itu diterima atau tidak. Kita perlu menegakkan konsep dalam ibadah, yaitu kerisauan tentang amal kita dikabulkan atau tidak. Di situ kita akan selamat daripada riya. Faham tom? Jadilah di dalam beramal, risaunya kita kepada kabul lebih menjadi satu penekanan dalam diri kita. Walihada Sayyidina Umar bin Abdurrahman, Umar al-Muhdar bin Abdurrahman as-Saggaf, orang besar, dia kata, kalau aku tahu aku punya tasbih subhanallah diterima oleh Allah, aku tahu, aku akan buat jamuan untuk satu negeri ini, aku jamu semua, walaupun ibadahnya luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir,
Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini orang kalau bulan Ramadan dia panggil dia punya family, kumpulkan semua, istrinya, anaknya semua kumpul. Dia kata, ada yang punya masa lebih tak, aku nak beli untuk nak tambah amal ibadah di bulan Ramadan. Ada punya waktu lebih? Sindiran. Waktunya full dengan ibadah. Katanya dia berzikir salawat kepada Nabi 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, subhanallah pun juga sama, belum Qur'annya lagi. Allah, full waktunya. Tapi dalam keadaan amalnya mantap seperti itu, masih dia mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal, wahai Tuhanku, aku tak punya amal, wa kasbuna kulluh zalal, apa yang aku buat semua itu adalah tak ada, yakni sia-sia, kecil je. Lakin lana fika amal, yang saya punya hanya harapan saja kepada Engkau wahai Allah, untuk Engkau tolong saya, itu je aku punya harapan. Tuhil idhamar ramah, yang boleh menghidupkan tulang belulang sudah hancur. Maknanya yang boleh menyelamatkan aku hanya Engkau punya pertolongan. Amalnya yang banyak tadi, siapa di antara kita 25.000 kali selawat satu hari? Allah Allah 10 kali, 100 kali. Faham tu? Qala Imam Syafi'i ketika beliau sakit, Imam Syafi'i dalam diwannya dia mengatakan dalam keadaan tenat katanya, falamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwaka a'zama. Katanya falamma qasa qalbi, hati aku sudah mulai sempit sekarang ini, wa dhaqat madhahibi, jalanku sudah mulai sukar, yakni mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'altu ar-raja, aku hanya mampu menjadikan harapan kepada Engkau wahai Allah sebagai tangga yang menujukan aku kepada Engkau. Yang aku punya harapan saja. Ya Imam, engkau tulis buku Ar-Risalah, buku Al-Muridnya, Masya Allah, namanya pun sampai sekarang disebut. Satu dunia orang kaji tentang ilmu Imam Syafi'i. Belum lagi sedekahnya, belum lagi khidmatnya, tak disebut. Siapa di antara kita yang sejajar dengan kukunya Imam Syafi'i? Jangan lagi kepada ilmunya dah.